Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Kom 1, Communication 1, eh, akan menjelaskan terkait proyek kami yaitu Machine Learning with TensorFlow untuk analisis jaringan sosial pada Facebook, Twitter, dan Instagram berbasis Machine Learning atau TensorFlow. Kemudian kemudian membagi kelompok kami yaitu saya sendiri di Mas Raffi Ramarmuzi dan kemudian ada Mas Wisman Yusuf Nazara yang mana membuat tugasnya sebagaimana yang terlihat. Saya melakukan tugas untuk visualisasi jaringan sosial, tiga sosial media dalam bentuk graf, slide, presentasi, dan video. Kemudian Pak Krisman eh, melakukan tugas untuk analisis deskripsi dataset, eksplorasi dan transformasi data, kemudian penyusunan proposal proyek dan pembuatan model prediksi. Kemudian kami melakukan penelitian ini dengan latar belakang sebagaimana dalam data statistik yaitu tahun 2022 pengguna internet di Indonesia sejumlah 204,7 juta atau 94,1% akses melalui handphone. Kemudian pengguna media sosial mencapai 191,4 juta pengguna dan sebagian besar alasan penggunaan media sosial adalah untuk menjaga keterhubungan dengan teman dan keluarga. Kemudian untuk penelitian ini next eh, kita membuat suatu pertanyaan penelitian yaitu pertama bagaimana melakukan analisis graf dan nodes pada jaringan sosial media dan yang kemudian adalah bagaimana menentukan model prediksi keterhubungan pengguna jaringan sosial media. Selanjutnya metodologi yang kita gunakan yaitu pertama kita menggunakan siklus penelitiannya ini yaitu pertama kita memahami tentang bisnisnya, kemudian kita memahami terkait datanya, kemudian persiapan atas datanya, data processing, kemudian kita melakukan modeling terhadap data tersebut dengan modeling machine learning-nya, kemudian akan melakukan evaluasi model machine learning, dan yang terakhir ada deployment atau penerapannya. Untuk saat ini kita mencapai di tahap kelima saja, evaluasi model. Selanjutnya metode prediksi yang kita gunakan, sebagaimana yang terlihat dalam slide, kita melakukan analisis pengumpulan data yang sudah tersedia dari panitia digitalan, kemudian kita melakukan eksplorasi datanya, kemudian data preprocessing-nya. Nah, nanti di penjelasan ini, presentasi ini, kita akan menjelaskan terkait training modelnya, di mana kita membagi dataset menjadi dua, yaitu dataset untuk pelatihan training dan dataset pengujian atau testing dengan proporsi 70-30. Dan ada evaluasi model, di mana tahapan ini mengevaluasi performa model dengan memanfaatkan error metric. Selanjutnya menemukan fitur yang penting, yaitu variabel yang secara dominan mempengaruhi variabel target. Dan yang terakhir adalah testing model, yaitu model yang dihasilkan kemudian diuji menggunakan dataset testing. Selanjutnya, eh, dataset yang kita dapatkan yaitu berasal dari platform media sosial pada halaman Facebook, Twitter, dan Instagram perusahaan Huawei. Jaringan komunikasinya diarahkan dan dilabeli sebagaimana terlihat dalam slide. Yang pertama adalah Facebook 1000 nodes dan 250.315 edge, dan untuk Twitter ada 1000 nodes dan 50.153 edge, dan untuk Instagram ada 1000 nodes dengan 4.933 edge. Selanjutnya hasil dari penelitian kita menghasilkan visualisasi data sebagai berikut, dari mana visualisasi datanya terdapat dari metrik adjacency yang dengan visualisasi bentuk mesh yang sebagaimana terlihat dalam slide. Untuk Facebook sendiri terlihat mesh-nya menyebar ke beberapa titik, kemudian untuk Twitter terlihat terdapat satu nodes inti yang mana ke node-node lain itu terhubung dengan satu node itu. Untuk Instagram sendiri nodes-nya tersebar dan ada beberapa nodes yang memang individu tidak terhubung dengan yang lainnya. Kemudian visualisasi berikutnya kita menggunakan penggabungan semua dan terdapat sangat uh, penuh terlihat dalam slide yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fisman. Baik, terima kasih Mas Dimas. Saya lanjutkan di mana dalam melakukan analisis ini kami
melakukan transformasi data ataupun eksplorasi data dari dataset yang ada. Ada 3 dataset dari Facebook, Twitter, sama Instagram. Nah, kemudian kami tentukan untuk dataset yang memiliki elemen berlabel 1, kami asumsikan memiliki keterhubungan satu sama lain. Sehingga kami membentuk suatu edge baru, di mana edge ini nanti yang akan kami analisis untuk selanjutnya dalam proses prediksi. Nah, berdasarkan hasil pemodelan dan prediksi yang kami lakukan, di mana kami menggunakan algoritma, salah satunya misalnya logistic regression. Nah, akhirnya kami bisa memprediksi keterhubungan antara pengguna di medsos, baik Facebook, Twitter maupun Instagram. Di mana di sini bisa kita lihat ada ROC score-nya, di mana ROC ini adalah Retrieval Operating Characteristic, yang mana ini semacam alat ukur performance untuk klasifikasi problem dalam menentukan threshold dari suatu model. Nah, ini threshold ini nanti kita bisa ganti-ganti, kita ubah-ubah untuk mendapatkan hasil dari ROC yang lebih baik seperti itu. Nah, pada proses ini di dataset Facebook nilai ROC-nya itu sekitar 0,5, sedangkan untuk Twitter itu kami tidak bisa memprosesnya karena dataset yang diproses cukup lama, karena edge yang dibentuk itu cukup besar. Sedangkan untuk Instagram nilai ROC-nya itu sebesar 0,54. Kemudian, nah di sini area undercover ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya keakuratan atau tingkat kebaikan ketepatan suatu model yang akan kita buat itu seperti apa. Nah, di sini pemodelan di Facebook itu memiliki angka 0,67, sedangkan di Twitter belum bisa kami proses karena datasetnya sangat lama untuk diproses. Kemudian untuk Instagram cukup besar, itu mencapai 0,85. Kemudian kami coba melakukan evaluasi, misalnya salah satunya untuk dataset di Twitter, di mana kami mau melihat error dari prediksi yang dilakukan, di mana MSE, RMSE, sama MAE-nya itu di bawah 0,5, dan bisa kita katakan semakin kecil nilai ketiga ukuran evaluasi ini, maka semakin baik model ataupun prediksi yang telah kita lakukan. Nah, artinya semakin dekat nilai atau jarak antara nilai aktual dengan nilai prediksinya. Kemudian untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dari confusion matrix. Terus untuk data Twitter ini, untuk menentukan prediksinya ini sudah benar atau tidak, kita ambil 1000 data set dari data yang ada untuk kita buat confusion matrixnya, di mana ada 4 tahapan dari confusion matrix ini, yakni true positif, true negatif, false positif, false negatif. Nah, penentuan ini salah satu yang menjadi dasar untuk menentukan kurva ROC-nya nanti. Nah, bisa kita lihat di sini, kita berhasil melakukan prediksi bahwa ada 797 pengguna Twitter yang berelasi, dan memang benar ada relasi antar pengguna. Nah, itu true positif. Nah, posisinya di sini. Kemudian true negatif, di mana kita berhasil memprediksi 7 pengguna Twitter tidak berelasi dan memang benar tidak ada relasi antar penggunanya, seperti itu.
Nah, yang ketiga, false negatif. Di sini kita berhasil memprediksi adanya 104 pengguna Twitter yang berelasi dan ternyata prediksi kita salah. Nah, ini adalah tipe kesalahan yang ada di confusion matrix. Ini ternyata ada relasi antar penggunanya. Nah, kemudian tipe kesalahan yang berikutnya adalah false negatif, di mana kita berhasil memprediksi sebanyak 92 pengguna Twitter yang tidak berelasi dan ternyata prediksi kita salah, ternyata ada relasi antar penggunanya. Nah, itu kira-kira prediksi yang bisa kita lakukan, sehingga dengan adanya algoritma machine learning kita bisa menggunakan data atau model yang sudah ada untuk menentukan bagaimana keterhubungan antara pengguna-pengguna di halaman media sosial, baik perusahaan, instansi, sehingga memberikan insight-insight baru kepada perusahaan ataupun instansi dalam mengambil keputusan. Berikutnya, nah ini ada ROC kurva, di mana kita bisa melihat bahwasanya kurvanya masih di atas dari garis normal ya. Artinya bukan di bawah kurva normalnya. Nah, bisa kita katakan bahwasanya kurva ROC ini menunjukkan performance dari prediksi kita dari hasil true positif dan false positif tadi. Nah, kita bisa katakan bahwa classifier memberikan kurva semakin mendekat ke sudut kiri, di mana ini akan menunjukkan kinerjanya semakin baik. Meskipun di sini perlu peningkatan sebenarnya untuk lebih meningkatkan akurasi dari prediksi kita. Berikutnya, terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dataset ini dapat divisualisasikan menggunakan graf terhadap jaringan node dan edge. Nah, ini untuk memudahkan eksplorasi data kita. Kemudian dengan adanya model algoritma machine learning yang kita buat, mampu memprediksi keterhubungan antara pengguna dalam jaringan sosial media, di mana menghasilkan nilai prediksi yang mendekati nilai aktual ketika dengan convolution matrix dan kurva ROC. Nah, saran untuk penelitian lebih lanjut itu perlu data pembanding agar model semakin akurat. Nah, barangkali itu yang bisa kami paparkan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.